awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang dikagetkan oleh suara teriakan berupa jeritan. Wanita yang bernama Hyun-ah itu langsung pergi ke kamar anaknya dan ternyata sedang ketakutan. Gadis yang bernama Ji-eun itu memintanya untuk bobo bareng karena ia masih dihantui oleh sosok ayahnya. Perlu kalian ketahui bahwa mereka hanya tinggal berdua dan suami Hyun telah dihempas akibat suatu masalah. Hyun pun menemaninya sembari bercerita mengenai kasih sayang serta berbagi kebahagiaan. 이럴 거면 나 방으로 갈 거야. Keesokan harinya, kita diperlihatkan Hyun-ah sedang mengajar kelas 6 lantai. Ji-eun pun ikut bergabung dan beberapa anggota lainnya. Itulah salah satu aktivitas yang biasa Hyun-ah lakukan sampai tubuhnya terbentuk sangat bahenol. Walaupun temannya yang bernama Sony selalu membuat kekacauan, tetapi Hyun terus memakluminya. Pada saat senam telah selesai, Ji-eun diajak pergi oleh Sony untuk berbelanja. Sementara Hyun kedatangan mantan suaminya yang bernama Jeonwo, tetapi Ji-eun enggan menatapnya. Kemudian Jeong menghampiri Hyun-ah yang pada saat itu masih di ruang senam. Hyun seperti sudah muak dengan kedatangannya sehingga terus bersikap dingin. Dengan begitu, Jeong merasa greget, kemudian menyosornya dengan cip-cip pok-pok. Ah, mantap. Terlihat Hyun-ah begitu menolak karena sebetulnya ia masih dendam. Hyun-ah sudah mencoba mengusirnya, tapi Ji-young malah tertawa yang kemudian kembali memaksa agar bisa memuaskannya. Ya, dikarenakan tidak bisa menolak, Hyun pun menjadi terbawa suasana sehingga menikmati pengisbrayam bersama mantan suami. Ketika sedang asoy genjot-genjot, Hyun mendengar ada seseorang datang. Mereka langsung merapikan kembali aset-asetnya dan setelah Jeong lihat ternyata itu hanyalah tukang koran. Tetapi Hyun malah marah-marah karena kesal mengapa Jeong melakukan itu kepadanya. Setelah hari itu, Hyun dan Ji-eun terlihat sedang makan chicken bersama kopi pahit beserta Coca-Cola. Namun ketika ke kamar, Hyun malah bermimpi ngesbray dengan Jeong. Hal tersebut membuat Ji-eun panik lalu mendatanginya ke kamar dan ternyata ibunya itu sedang brutal. Ji-eun membangunkannya karena penasaran apa yang terjadi dengan Hyun. Pada saat Jeong bertanya, Hyun malah berbohong dengan mengatakan bahwa ia baik-baik saja, kemudian langsung beranjak dari kasurnya. Hyun pergi ke kamar sebelah untuk mandi. Ya, mungkin ia merasa kangen kepada Ji-young, guys. Kemudian Ji-eun pergi jogging bersama temannya yang bernama Aeri. Walaupun Aeri KO lebih dulu, tapi ternyata ia sudah menyiapkan amunisi untuk perut mereka. Ketika sedang makan, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari mamanya. Ia diminta untuk membagi makanan kepada Ji-eun. Di sisi lain, Hyun sedang bersama Sony di taman untuk berolahraga badminton. Seperti biasa, kalau kelebihan berat badan seperti Sony jadi gampang lelah, guys. Keesokan harinya, Ji-eun dan Airi mampir ke tempat seni pada saat pulang sekolah. Mereka melihat lukisan sekso yang merupakan karya Ji-young, ayah Ji-eun dulu. Di sana, Airi nampak terkesan dengan lukisannya, namun berbeda dengan Ji-eun yang terlalu arogan sehingga pada saat ia memberikan kopi, Ji-eun malah menampakkan wajah asam. Bahkan ketika Jeong bercerita mengenai pengalamannya, Ji-eun selalu mengeluarkan perkataan pedas sampai Airi merasa malu. Hal tersebut sama seperti yang dilakukan oleh Hyun, namun Jeong tidak pernah marah dan hanya mendengarkan. Lalu Airi pun membawa Ji-eun keluar untuk membicarakan cara menghargai karya orang lain. Dan katanya ia hanya menyimpan dendam karena perlakuan ayahnya dulu yang sudah memperkaosnya. Nah, jadi si Jeong ini lebih doyan anak gadisnya daripada Hyun, guys. Tapi Airi tidak bisa membiarkan itu terus terjadi sehingga merayu Ji-eun untuk pergi ke suatu tempat bersama Jeong.
agar bisa melupakan masalah tersebut. Namun karena permintaan sang sahabat, Ji-eun pun tidak bisa menolak sekaligus bisa mencari hiburan. Mereka pergi ke tempat karaoke, tetapi Ji-eun malah dijadikan kambing conge yang dimana Aeri dan Ji-young bermesraan di depannya. Ia merasa tidak dianggap kemudian mengacaukan suasana di sana. Tiba-tiba Aeri merasa mual dan ingin olap. Nah, sepertinya akan terjadi sesuatu nih guys. Di sisi lain, Hyun khawatir kepada anak gadisnya tersebut karena tak pulang-pulang. Di telepon pun tidak ada kabar dan terlintas di pikirannya Ji-eun diperkaus oleh Jeong. Ia masih mencoba tenang agar permasalahannya tidak semakin rumit. Singkat cerita, paginya sebelum berangkat sekolah, Ji-eun sarapan bersama Hyun. Saat itu, Hyun bertanya mengenai kabarnya semalam yang sulit untuk dihubungi. Di sana, Hyun mencoba memberitahu anaknya untuk tidak berkeliaran saat pulang sekolah. Ji-eun yang merasa dirinya masih muda merasakan ingin kebebasan sehingga ia menentang perkataan sang ibu dan membuat sarapan mereka menjadi kacau. Hyun hanya tidak ingin Ji-eun kembali mengalami masa suram seperti yang dilakukan ayahnya. Tapi Ji-eun tidak paham sampai akhirnya Hyun benar-benar marah kemudian meninggalkannya. Namun dengan begitu tidak membuat Ji-eun sadar karena ia masih saja memperdebatkan hal itu sampai menentang Hyun bahwa ia bisa menjaga diri dengan baik. Percekcokan pagi itu membuat mood Ji-eun berantakan sampai Aeri pun bertanya apa yang terjadi. Ia menceritakan permasalahan dengan ibunya dan Aeri membawa Ji-eun untuk keliling taman agar suasana hatinya kembali adem. Walaupun kenyataannya Ji-eun masih saja ngedumel. Di sisi lain, Hyun terlihat sedang senam lantai bersama Sonny. Di sana, Sonny memuji keseksoyan yang dimiliki oleh Hyun. Katanya body Hyun masih sangat mempesona dan pasti banyak pria yang mau dengannya. Hal tersebut pun membuat Hyun jadi percaya diri untuk mencari papa baru. Selesai dari taman, Ji-eun dan Aeri pergi ke tempat Jeong yang dimana saat itu ia sedang berolahraga biar tubuhnya six-pack. Aeri terlihat kagum karena ternyata papa Ji-eun masih gagah guys. Namun tetap saja Ji-eun mengeluarkan ucapan yang tidak mengenakan hingga berbanding terbalik dengan Aeri. Saat itu Ji-eun meminta untuk diajarkan cara melukis, lalu Jeong dengan senang hati mempersilahkannya. Ketika Jeong masuk di sana, Ji-eun malah membuat Aeri kesal dengan mengatakan kalau ia harus beristirahat karena Aeri sedang bunting. Ia tidak percaya dan merasa kalau ia baik-baik saja. Namun Ji-eun malah menyuruhnya pergi agar diperiksa oleh dokter. Hal tersebut membuatnya sakit hati sehingga langsung lari meninggalkan Ji-eun. Jeong pun diminta untuk mengejarnya sampai haheho. Tetapi Aeri berlari begitu kencang dan Jeong memilih untuk kembali. Dan karena Aeri tidak ada di sana, Ji-eun pun masuk untuk lanjut belajar melukis. Namun Ji-eun selalu memancing emosinya sampai ayahnya tersebut merasa kesal. Ia tidak ingin melayaninya karena takut masalahnya semakin rumit. Tapi tiba-tiba Ji-eun malah menggoyahkan iman Jeong dengan membuka baju tepat di hadapannya. Ji-eun memaksa agar diberikan kenikmatan saat itu juga. Tetapi Jeong tidak berani dan memutuskan untuk kabur. Namun Ji-eun bersikap gila dengan berteriak seakan-akan ia diperkaos. Ya, daripada digebukin warga, Jeong pun memberanikan diri untuk mencip-cip pok-pok. Ah, mantap. Itu adalah kali kedua Ji-eun diperlakukan tidak senonoh oleh ayahnya. Tapi kali ini keinginan ia sendiri ya guys. Tapi anehnya baru ingin disosor, Ji-eun malah menyudahinya dengan menunjukkan sikap arogannya tersebut. Ternyata ia hanya menguji keimanan sang ayah. Sepulang dari sana, Ji-eun menemui Aeri yang pada saat itu sedang di taman. Ia terlihat frustasi dengan masa depannya, bahkan Ji-eun pun memberikan alat tes virgin.
Namun Airi sudah tahu bahwa dirinya telah bunting sehingga ia abok-abok untuk menghilangkan stres. Dengan permasalahan itu, Ji-eun sebagai sahabat selalu mendukungnya sehingga Airi bertekad untuk memberitahu ibunya atas kejadian tersebut. Singkat cerita, usia kandungan Airi pun sudah membesar. Sony sang ibu yang tidak tahu menahu langsung kaget melihat anak gadisnya tiba-tiba mengandung. Ternyata tanpa sepengetahuan Sony, ia pernah bobo bareng sekaligus ngesbrai dengan pria yang ia bawa saat itu. Sony merasa syok, namun dengan begitu tidak membuat Sony senang. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi dan dibiarkan begitu saja. Sony memarahi pria itu karena sudah lancang menghamili anak gadisnya. 엄마의 손자가 부처님처럼 다시 말해서 Di sisi lain, Ji-eun sedang berlatih melukis dengan Jeong di rumahnya. Di sana, Jeong jadi modelnya dan yang bikin GG adalah si Ji-eun menggambar bagian otong. Ketika sedang asik, tiba-tiba Hyun pulang dan Ji-eun langsung menyembunyikan lukisan tersebut. Mereka terlihat tegang dan pada akhirnya Hyun bertengkar lagi dengan anak gadisnya itu. Sementara Jeong malah kabur dan membiarkan mereka menyelesaikan masalahnya. 난 애인 생기면 안 돼? Ji-eun yang merasa dikekang izin pergi untuk jalan keluar sendirian. Kali ini Hyun tidak melarangnya karena tidak ingin bertengkar lagi. Setelah Ji-eun pergi, ternyata Jeong masih berada di sana yang kemudian menghampiri Hyun. Saat itu Hyun bertanya apa yang sebenarnya Jeong inginkan. Dan Jeong pun menjawabnya bahwa ia hanya ingin keluarganya kembali. Hyun bersikeras menolak atas pertimbangan perlakuan Jeong. Sebagai pria sejati, Jeong tidak pernah takut untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Sehingga ia langsung menyosor dan cip-cip pok-pok. Mantap. Nah, lagi-lagi Hyun ngesbrai dengan mantan suaminya tersebut ampe tumpe-tumpe. Di sisi lain, Jeon melihat apa yang sedang dilakukan oleh orang tuanya. Wah, mama lagi digenjot ya nak. Pagi harinya mereka pun sarapan bersama dan nampak wajah Hyun sudah kembali berseri. Di sana, Jeon terlihat tidak senang melihat orang tuanya kembali rujuk sehingga ia langsung pergi. Ketika di kamar, Jeong menghampiri anak gadisnya tersebut agar tidak bersikap seperti anak kecil. Namun anak ini malah meminta Jeong untuk duduk di kasurnya lalu menggodanya. Tetapi Jeong terlihat ketakutan karena ia tahu bahwa itu hanyalah jebakan. Namun Ji-eun memperlakukan Jeong dengan seenaknya. Ia meminta ayahnya itu untuk mencium kakinya. Ketika Jeong keluar dan ternyata Hyun sudah menunggunya di luar. Ia terlihat marah, namun Jeong bisa meredakan emosinya dengan cip-cip pok-pok. Mantap. Setelah itu Hyun membawa Jeong, tapi di sisi lain Ji-eun mengikuti dari belakang. Ia menguping suara yang sedang dilakukan oleh orang tuanya tersebut. Di sana Ji-eun menangis sampai meneteskan air mata. Entah air mata bahagia atau cemburu nih guys. Keesokan harinya Ji-eun dan Hyun sedang makan bersama. Pada saat itu Ji-eun menunjukkan kenakalan ayahnya yang dimana ia mendapatkan foto Ji-young sedang ngesbrai dengan wanita lain. Seketika Hyun pun langsung kecewa. Setelah mengetahui hal itu, Hyun jadi trauma, namun Ji-young masih saja membujuk agar memaafkannya. Ji-young menggunakan cara kejantanan ketika merayu Hyun hingga akhirnya mereka bisa lanjut ngesbrai. Melihat itu semua, Ji-eun malah terlihat hancur karena sebenarnya ia mencintai Ji-young sehingga di wajahnya nampak kehancuran dan film pun berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Kehidupan yang rumit namun mengasyikkan. Nah, jadi sebenarnya Ji-eun itu naksir kepada ayahnya sendiri guys. Namun sayangnya Ji-young tidak mungkin segila itu sehingga Hyun yang tetap ia perjuangkan. Kesimpulan dari film ini sih lebih mengarah pada problematika para remaja ya guys.
Dengan sikap ibu yang overthinking kepada anaknya membuat Ji-eun pun malah semakin nakal, bukan nurut jadinya ngelunjak. Mungkin itu hal yang sering kita lakukan juga ya, hanya saja beda problematikanya. Nah, semoga saja kalian semua bisa mengambil hikmah dari film ini, yang dimana kita sebagai anak jangan cemburu apabila melihat orang tua kita sedang ngesbray, karena itu adalah kebutuhan ya guys. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini.